Sobat Berakhlak, perkenalkan kami peserta latihan dasar CPNS 2022 Angkatan 10. Saya Widya Mailani dari Kemenparekraf Baparekraf. Saya Aida Triuliani dari pemerintah Kota Batam. Saya Puspa dari Kemenparekraf. Saya Yuni Mulyani dari pemerintah Kota Batam. Pada hari ini kami akan melakukan diskusi mengenai potensi dan hambatan serta peluang dalam membangun budaya kerja berakhlak sebagai ASN. Langsung aja kita mulai ya teman-teman. Nah, kita mulai nih dari Mbak Ajijah. Menurut Mbak Ajijah, apa sih potensi dan hambatan yang ada di tempat kerja Mbak Ajijah? Baik, menurut saya salah satu hambatan yang harus kita hadapi sebagai ASN adalah banyaknya ASN yang bekerja tidak sesuai SOP atau prosedur operasi standar. Kita kan kerja tentu ada aturan, kita tentu tidak kerja apa adanya saja. Apalagi SOP ini kan ada agar pekerjaan kita itu sesuai dengan kebijakan yang ada dan memastikan langkah-langkah yang kita lakukan itu sudah tepat dan benar. Namun mungkin dengan berbagai hambatan yang ada di lapangan, banyak ASN tidak bekerja sesuai SOP. Kalau bekerja tidak sesuai SOP itu kan yang kita takutkan ada langkah-langkah penting yang terlewat atau malah dimanipulasi. Akhirnya bisa dikatakan kita jadi tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Tidak akuntabel jadinya. Ya, terima kasih Mbak Ajijah. Kemudian kalau menurut Mbak Puspa apa nih hambatan yang ada di tempat kerja Mbak Puspa? Kalau di tempat saya sih enggak salah ya, tapi ada beberapa terkadang kurang disiplin gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu kita harus disiplin, kalau enggak bakal efek buruk sih ke semua nilai, apalagi nilai berakhlak ASN. Diambil contoh tentang absen. Di sini tuh kadang ada yang suka absen, baik absen datang atau absen pulang. Itu kan masih merugikan diri sendiri ya. Nah, tapi ketika kita absen nih, tapi kita belum datang di kantor, nah itu bisa merugikan orang lain juga. Nah, ada masyarakat yang mau berkonsultasi, udah kesini jauh-jauh, tahunya kita belum datang. Nah itu gimana kan dari efek buruk ya, selama instansi lah, ke juga. Ada juga kita kadang beberapa orang disiplin dalam rapat nih, kalau rapat datangnya telat, nah itu juga kan merugikan kita dan instansi, tidak ada yang terlewat informasinya, ada juga kita yang ditunjuk sama orang nih, tapi malah yang telat, jadinya hambat akad. Kasih Mbak Puspa. Berikutnya Mbak Yuni. Menurut Mbak Yuni, apa nih hambatan yang ada di tempat kerja Mbak Yuni? Silakan Mbak Yuni. Untuk hambatan sih yang saya amati ya, apalagi terlebih saya di puskesmas, masih banyak tanggapan masyarakat yang setelah berobat di puskesmas tuh merasa pelayanannya judes, kayak bidan-bidannya galak, kayak gitu masih sih saya sering baca di sosmed atau apa pelayanan-pelayanannya itu masih banyak yang image-nya itu kalau ke puskesmas pasti pelayanannya judes. Nah, itu sih mungkin hambatannya, penyebabnya sih menurut saya bisa jadi karena rutinitas ya Mbak ya, yang itu-itu saja. Terlebih di puskesmas tempat saya bekerja juga banyak ASN-ASN yang sudah senior, yang sudah mengabdi misalnya belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Mungkin ada rasa jenuh dalam pelayanan yang itu-itu saja, karena merasa mungkin setiap hari itu pertanyaannya rata-rata kan itu-itu saja walaupun dari orang yang berbeda dan kita sudah menjawab mungkin berulang kali. Jadi terasa kayak, udah tahu nih arahnya pasien mau kemana nanyanya, jadi image-nya juga jadi judes gitu. Terus istilahnya juga adanya juga kalau di puskesmas itu banyak program kerja, Mbak. Jadi setiap pagi itu, kami ada turun ke masyarakat, ada yang pelayanan, yang mengakibatkan pelayanan yang ada di puskesmas itu orangnya terbatas. Mungkin maksudnya ingin cepat, tapi jatuhnya jadi kayaknya judes gitu, nggak melayani dengan baik. Terus, bisa jadi ya karena tuntutan sih banyaknya gitu. Terus yang paling penting sih karena kurangnya kesadaran dari individunya sendiri, ya ini yaitu kan ASN sekarang kita dituntut udah pelayanan masyarakat ya, jadi pelayannya masyarakat itu. Masih ada kurangnya kesadaran itu di dalam dirinya sendiri, Mbak. Terima kasih Mbak Yuni. Kalau dari saya, menurut saya juga ada hambatan
minimnya minat dari pengembangan diri minimnya minat pengembangan potensi diri. Nah, sekarang ini kan kita udah masuk ke revolusi industri 4.0. Tentunya ada banyak perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Nah, tentunya perubahan ini tuh akan membawa dampak yang cukup besar juga ke lingkungan kerja kita sebagai ASN. Nah, kita juga udah lihat nih kan, kebanyakan tuh sekarang program-program pemerintah tuh udah serba elektronik. Tapi tuh sayangnya tuh hal itu nggak didukung sama minat ASN untuk mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Padahal untuk mewujudkan good governance dibutuhkan dukungan dari semua ASN. Nah, hal itu juga jadi hambatan nih untuk membangun budaya adaptif dan kompeten dari nilai-nilai yang berakhlak yang harusnya dimiliki oleh ASN. Nah, dari hambatan itu tuh saya merasa butuh diselesaikan dengan caranya itu dengan melakukan sosialisasi agar para ASN tidak takut untuk mengembangkan dirinya. Justru mereka akan haus akan terus belajar dengan mengembangkan potensi diri masing-masing. Tentunya hal ini juga perlu didukung oleh dengan memperbanyak beasiswa di kelas, seminar, maupun webinar yang dapat menjadi sarana bagi para ASN untuk mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Itu permasalahan dan solusi dari saya. Nah kan tadi kita masing-masing udah memberikan pendapat nih tentang hambatan yang ada di tempat kerja masing-masing. Nah, kalau menurut Mbak Ajiza nih, kan tadi Mbak Ajiza bilang ada hambatan mengenai pekerja yang tidak sesuai SOP. Menurut Mbak Ajiza, gimana nih cara solusinya biar kita bisa bekerja sesuai dengan SOP? Silakan Mbak Ajiza. Baik, kalau menurut saya sendiri ini kan berarti harus dari diri kita sendiri ya. Jadi kita bisa mempertahankan komitmen kerja serta memupuk integritas kita sejak awal gitu. Karena kan apa yang kita lakukan sejak awal itu sangat penting untuk kelanjutan ke depannya. Sejak awal kita tidak mengikuti budaya kerja yang apa adanya. Sejak awal kita menanamkan kesadaran untuk bekerja dengan bertanggung jawab. Sejak awal kita kerja sesuai SOP. Agar sejak awal itu udah terbentuk habitnya itu positif gitu. Yang juga tentunya tidak kalah penting pastinya perlu adanya kontrol dan pengawasan dari atasan juga. Betul banget Mbak Aja, terima kasih. Kemudian kalau Mbak Puspa, dari hambatan tadi yang Mbak paparin kan tentang kurangnya kedisiplinan dari ASN di setiap harinya. Nah, menurut Mbak Aja gimana tuh cara menyelesaikan hambatan tersebut? Silakan Mbak Puspa. Kalau menurut aku sih dari yang terkecil bisa dari diri sendiri seperti kata Mbak Iza tadi. Kedisiplinan juga sama mulai dari diri sendiri. Nah, selanjutnya kita juga bisa nih saling menegur satu sama lain dan mengingatkan ketika yang kurang disiplin atau yang melanggar minta tolong kan temannya. Nah, yang lebih tinggi levelnya itu bisa dengan cara berkala. Jadi mungkin bisa per bulan atau setiap 2 minggu dilihat nih siapa yang sering melanggar dan mungkin bisa ditegur atau diberi peringatan dari atasannya untuk lebih disiplin lagi. Ya, baik Mbak Puspa, terima kasih. Kemudian kalau menurut Mbak Yuni gimana Mbak? Solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah hambatan yang kurang ramah di pelayanan puskesmas? Silakan Mbak Yuni. Kalau menurut saya sih solusinya bisa, adanya apresiasi, misalnya setiap bulan kita seperti adakan karyawan yang terbaik itu siapa, karyawan of the month-nya siapa, atau apresiasi dalam bentuk hal lain yang bisa bikin karyawan itu pada semangat. Juga adanya, menumbuhkan kesadaran itu sendiri, Mbak, misalnya bisa dengan ada pelatihan service excellent atau gimana gitu. Jadi nggak cuman yang generasi mudanya aja nih yang diikut sertakan, bisa juga, ASN-ASN yang udah pada senior mungkin, udah lupa atau ada yang mungkin belum pernah tahu service excellent itu seperti apa, bisa diikutkan di pelatihan gitu sih, Mbak. Ya, berarti di sekitar ini semua itu dimulai dari diri kita sendiri, terus juga didukung oleh pemerintah, gitu ya. Ya, sekian diskusi kami mengenai potensi dan hambatan serta peluang dalam membangun budaya kerja berakhlak sebagai ASN. Semoga dari sisi ini kami dapat berintrospeksi diri dan menjadi ASN yang mengamalkan nilai-nilai berakhlak. Ya, teman-teman, terima kasih kepada Mbak Iza, Mbak Puspa, dan Mbak Yuni atas kesediaan waktunya dan pendapatnya. Sampai jumpa lagi.